kalian tahu, ada senter yang ramah lingkungan dan tidak perlu ganti-ganti baterai? Inilah Kinetic and Solar Flashlight, yang bertenaga kinetik dengan cara dikocok ataupun dari cahaya matahari. Penasaran kan bagaimana cara kerjanya? Yuk simak video berikut ini. Berikut adalah hasil dari rangkaian senternya. Di senter ini ada panel suryanya dan ada kumparannya. Kami dari siswa SMA St. Aloysius Bandung ingin menunjukkan hasil proyek kita, yaitu Kinetic and Solar Flashlight. Nama saya Michelle. Saya Steven. Dan saya Enzo. Pengujian ini perlu dilakukan setelah memperhatikan lingkungan sekitar kita yang penuh polusi akibat dari buangan sumber energi tak terbarukan. Maka dari itu, solusinya melalui perubahan energi cahaya dan kinetik yang diterapkan dalam percobaan kali ini. Tujuan utama yang dilakukannya percobaan ini adalah untuk mencari cara yang paling efektif dalam menggunakan Kinetic and Solar Flashlight. Cara kerja senter yang dikocok atau dengan tenaga kinetik adalah sebagai berikut. Di rangkaian ini, terdapat yang namanya kumparan yang berbahan tembaga. Untuk membuat kumparan berbahan tembaga ini, kawat tembaga akan dililit sebanyak yang diperlukan. Seperti inilah gambaran animasinya. Saat dikocok, magnet akan bergerak maju dan mundur dalam sebuah pipa, sehingga akan menghasilkan medan magnet yang kemudian akan menjadi arus listrik untuk menyalakan LED. Arus listrik yang dihasilkan kemudian akan bergerak menuju rangkaian diode melalui kabel. Berikut adalah rangkaian diode sederhana agar dapat lebih dimengerti. Bagian diode ini dibagi menjadi bagian kiri anoda dan kanan katoda. Aliran listrik mengalir dari anoda ke katoda, sehingga beginilah arah arusnya. Jadi, kesimpulannya, rangkaian diode ini berfungsi untuk mengatur arah jalur arus listrik. Bagian yang ketiga dinamakan kapasitor. Kapasitor ini berfungsi untuk menyimpan voltase dan berperan mirip seperti baterai. Kapasitor yang dipakai ada dua buah yang masing-masingnya sebesar 10 farad atau 2,7 volt. Setelah itu, terdapat saklar yang mengatur berhenti atau berlanjutnya arus listrik untuk sampai ke lampu LED. Sebelum arus listrik mencapai lampu LED, resistor akan terlebih dahulu mengatur jumlah voltase yang nantinya akan diterima oleh lampu LED. Hal ini bertujuan agar lampu LED tidak menerima jumlah voltase yang terlalu berlebihan. Resistor yang dipakai sebesar 2 volt, karena dengan kapasitor penuh yaitu 5,4 volt dan lampu LED sebesar 3 volt, maka diperlukan resistor yang berkisar 2 volt. Perjalanan yang panjang akhirnya tiba di mana jumlah voltase yang cukup dapat menyalakan lampu LED HPL sehingga menyala dengan terang. Lampu LED HPL yang digunakan sebesar 1 watt 3 volt. Jadi seperti itulah penjelasan cara kerja senter bertenaga kinetik dengan cara dikocok ini. Perubahan energi yang terjadi adalah energi kinetik menjadi energi listrik dan diubah lagi menjadi energi cahaya. Selanjutnya, terdapat cara lain yang dapat meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga juga loh. Jawabannya adalah dengan sel fotovoltaik, atau sering disebut juga dengan panel surya. Dengan panel surya, terjadi perubahan energi cahaya dari matahari menjadi energi listrik dan menjadi energi cahaya lagi yang dipancarkan oleh lampu LED. Pada bagian 7, panel surya dihubungkan ke kapasitor melalui kabel. Caranya itu sangat mudah. Kita hanya perlu menjemur sel fotovoltaik ini di bawah cahaya matahari selama beberapa waktu, dan kapasitor pun sudah penuh, serta senter dapat langsung dipakai. Panel surya yang digunakan memiliki daya 1,1 watt, 5 volt, dan 220 mA. Bahan yang digunakan dalam proyek ini ada kawat tembaga berdiameter 0,3 mm, diode, 2 kapasitor 10 farad 2,7 volt, kabel saklar, resistor 2 volt, lampu LED 1 watt 3 volt, mini fotovoltaik 5 volt 1,1 watt, 19 magnet dengan ketebalan 3 mm dan berdiameter 25 mm, pipa dengan diameter 4,65 cm, sendal karet, dan per. Alat yang digunakan pada proyek ini ada lem tembak, solder dan timah, gunting dan cutter, bor, gergaji,
alat bantu pemutar lilitan, isolasi, dan voltmeter. Dalam tahap pengambilan data ini, total pengujian dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu yang pertama, menguji banyak lilitan kawat tembaga yang menghasilkan energi listrik yang paling efektif. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui banyak lilitan kawat tembaga yang paling efektif dalam menghasilkan energi listrik. Pengujian ini dilakukan masing-masing lilitan sekali. Jumlah lilitan yang diuji ada 400 lilitan, 500 lilitan, 600 lilitan, dan 700 lilitan. Variabel bebas yang digunakan adalah jumlah lilitan. Variabel kontrol, waktu pengocokan. Variabel terikat, yaitu beda potensial dan energi. Cara mengetahui arus listrik yang dihasilkan masing-masing lilitan adalah dengan menggunakan voltmeter yang kedua ujung penjepit konduktor dihubungkan pada ujung-ujung diode. Pengujian kedua yaitu menguji besar voltase dan energi yang dihasilkan dan disimpan di kapasitor setelah mengocok selama 2 menit. Pengujian ini dilakukan sebanyak 5 kali. Cara mengetahui besar voltase yang dihasilkan adalah menggunakan voltmeter yang kedua ujung penjepit konduktor dihubungkan pada kaki-kaki kapasitor sesuai kutub negatif dan positif. Cara mengetahui besar energi yang tersimpan pada kapasitor dapat menggunakan rumus energi yaitu voltase kuadrat dikali farad dibagi 2. Pada pengujian ketiga, kita menguji kuat arus dalam 1 detik yang dihasilkan fotovoltaik dengan cara menjemur fotovoltaik selama 30 detik saat cuaca cerah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kuat arus listrik per detik yang dihasilkan fotovoltaik. Variabel kontrolnya yaitu rentang waktu penjemuran fotovoltaik. Variabel kontrolnya yaitu cuaca cerah, suhu berkisar 31-32 derajat, serta lama penjemuran adalah 30 detik. Variabel terikatnya yaitu besar voltase dan kuat arus listrik yang mengalir ke kapasitor dalam 1 detik. Cara mengetahui besar voltase yang tersimpan pada kapasitor adalah dengan menghubungkan penjepit konduktor dari voltmeter ke kaki-kaki kapasitor. Dipastikan sebelum menjemur, isi kapasitor mendekati 0 volt agar hasilnya akurat. Cara mengetahui besar arus listrik yang mengalir ke kapasitor dalam 1 detik dapat menggunakan rumus energi yaitu voltase kuadrat dikali farad dibagi 2, dan rumus energi yaitu daya dikali waktu. Pengujian terakhir yaitu menguji pengaruh besarnya beda potensial pada kapasitor terhadap besarnya lux pada lampu senter, yaitu dengan cara mengukur beda potensial pada kapasitor dan mengukur besar lux pada senter menggunakan aplikasi Pipox di handphone. Variabel bebas yang digunakan yaitu besar tegangan pada kapasitor. Variabel kontrolnya yaitu jarak alat penguji terhadap sumber cahaya, yaitu per cm, dan jenis lampu. Variabel terikatnya yaitu besar lux yang terukur. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh besar tegangan dengan intensitas cahaya yang dihasilkan, serta mengetahui intensitas cahaya terbesar yang dapat dihasilkan senter ini. Nah, sekarang aku akan melihat hasil-hasil pengujian yang telah kita lakukan. Telah dijelaskan oleh Enzo sebelumnya, kita memiliki 4 pengujian, yaitu banyaknya lilitan kawat tembaga yang menghasilkan energi listrik yang paling efektif, besar voltase yang dihasilkan setelah mengocok selama 2 menit, mengetahui rentang waktu yang paling efektif dalam menghasilkan kuat arus listrik menggunakan fotovoltaik, dan mengetahui pengaruh besar beda potensial dengan besarnya lux yang dihasilkan. Pertama-tama, kita akan melihat hasil pengujian yang pertama terlebih dahulu. Pengujian pertama kita menguji berapa lilitan kawat tembaga yang paling efektif dalam menghasilkan energi listrik. Berikut grafiknya. Dalam percobaan ini, kita mendapatkan voltase pada kapasitor melalui voltmeter. Namun, tujuan kita dalam percobaan ini adalah mengetahui energi listriknya. Kita dapat menggunakan rumus energi sama dengan beta potensial kuadrat dikali besarkan kapasitor dibagi 2. Kita menggunakan kapasitor 4700 mikrofarad sebagai pengujian, sehingga dapat menghitungnya seperti ini. Nah, dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa banyak lilitan yang paling efektif adalah 700 lilitan. Pada pengujian kedua, kita hanya ingin tahu berapa sih rata-rata energi yang dihasilkan setelah mengocok senter selama 2 menit. Kali ini kita menggunakan kapasitor yang jauh lebih bagus, yaitu kapasitor dengan 10 farad, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Sehingga dapat disimpulkan rata-rata energi yang dihasilkan yaitu sekitar 8 ± 5 Joule. Lanjut ke pengujian ketiga, kita ingin mengetes fotovoltaik kita, Sekaligus mengetahui jam berapa aja yang efektif bagi fotovoltaik untuk menghasilkan kuat arus. Besaran yang kita dapat saat pengujian adalah beda potensial, maka untuk mengetahui kuat arus listrik dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Hasilnya di luar prediksi kita. Ternyata fotovoltaik sangat efektif, dan rentang waktu yang paling efektif ada di jam 12 sampai jam 1 siang. Dan terakhir, kita ingin mengetahui hubungan keterangan lampu bersatuan lux dengan beda potensial pada kapasitor.
dan didapatkan data seperti ini. Sehingga dapat disimpulkan senternya cukup terang, dan hubungan antara keduanya merupakan berbanding lurus. Setelah melihat semua pengujian tadi, dapat kita simpulkan bahwa senter ini memiliki keunggulan cukup terang, tahan lama, karena menggunakan kapasitor yang cukup besar, dan metode pengisian yang paling efektif menggunakan photovoltaik pada siang hari saat cuaca cerah. Namun, senter kita juga memiliki kelemahan, seperti berukuran besar, metode kinetik yang kurang efektif, dan ketahanan senter terhadap benturan dan sebagainya.